Pada malam hari ini saya hanya menyampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai masalah beberapa hal penting, terutama mengenai masalah konsep manhaj kita di dalam beragama, ya pekogiro cara kita memahami agama sebenarnya ini sampai dia kalau tidak keluar, tidak ditarik ke sana kemari. Kami ganti beragama ini datang satu, oh irna semacam, ir heba, ir begini, lari sih. Ada lagi satu datang, oh itu begini, lari sih. Ada lagi satu dengan bantuan media sosial sangat kencang sekali, masuk lagi di situ, masuk lagi. Jadi orang tidak punya patokan, tidak punya manhaj dalam beragama. Oleh karena itu, nah kita ini diajarkan bagaimana manhaj kita beragama, sehingga di mana posisi agama itu, dia berada di mana, posisi dunia berada di mana, posisi ibadah di mana tempatnya. Jadi makanya ron-rona menempatkan pada tempatnya, sehingga pada saat dia adalah persoalan hukum, kalau dia persoalan hukum, siapa yang menentukan hukum itu? Apakah sembarang orang bicara menentukan hukum itu atau tidak? Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Ada orang menentukan hukum itu hanya menurut dia. Saya berikan contoh misalnya seni musik misalnya. Ulama berpandangan terjadi khilaf. Ada yang menyatakan dia haram kalau diikuti dengan biduan-biduan wanita, gerakan-gerakan perempuan, kemudian ada minuman keras. Ya, ada hal-hal yang bisa merusak syariat, yaitu merusak kehidupan. Maka musik itu haram mutlak pada saat itu. Ada juga ulama menyatakan tidak, dia haram mutlak. Apakah diikuti oleh wanita-wanita ataukah tidak diikuti oleh wanita-wanita dan mengikuti minuman keras, itu tetap haram. Apapun namanya musik haram. Nah kalau ini hukum begini, terjadi perbedaan dalam ulama, maka cara pandang kita silahkan memilih menurut kajian ulama yang ada. Ya, jangan memaksakan orang, makanya harus pendapatku terima. Sehingga biasa kita lihat begitu, orang mengatakan haram itu haram. Nah, sehingga ini yang agak sulit kita terima. Sehingga waktu itu ya napodandi makanya kamu melakukan haram, kamu kafir. Sudah gampang mengkafirkan orang, padahal dia bukan seorang mufti, alena bukan seorang ahli fatwa, tapi dia mengharamkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya sendiri belum tentu mengharamkan. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, ini lemah manhaj begini. Tetapi kita juga yang berpendapat menyatakan bahwa ulama yang menyatakan nanti haram kalau ada wanita-wanitanya, kalau ada minuman kerasnya, juga tidak boleh memaksakan diri kepada orang yang berpaham haram mutlak. Ya, oleh karena itu ya, hal seperti ini kita harus berada pada posisi saling menghargai paham dan pendapat. Nah, tapi sementara ini Bapak Ibu sekalian, yang banyak beredar di masyarakat kita ya begitu. Kungkeni ustaznya sampaikan begini, didoktrin niro pendengarnya harus begini. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang nanti kan bisa kita kembangkan itu di fikihnya, bagian fikih. Misalnya sutra dalam salat. Bagaimana pandangan ulama tentang sutra dalam salat? Nah, di situ kajiannya adalah ada ulama menyatakan wajib sutra. Kemudian ulama yang lain menyatakan sutra itu sunnah. Di masjid, dalam masjid dan di luar masjid itu sunnah. Yang ketiga menyatakan itu sunnah kalau banyak orang yang lewat-lewat. Sepanjang tidak ada orang lewat-lewat, itu tidak apa-apa. Tiga ulama ini berpandangan seperti ini, mulai dari para sahabat sampai kepada imam mazhab, ini adalah rujukan. Tapi ada orang tapamakar bami wajib. Sementara ijma ulama menyatakan itu sunnah. Ijma ulama menyatakan itu sunnah. Dan ijma ulama menyatakan tidak membatalkan salat. Jadi kemas sumpajek kue tidak rapat ke sutra, itu tidak membatalkan salat. Ini ijma ulama. Jangan lagi kita buat-buat lagi batal. Ya, tapi yang mau melakukan begitu silahkan. Dina marigaga itu hukum.
Tapi jangan kita membuat hukum baru lagi. Ikutilah hukum yang ada pada ulama yang sudah menentukan hukum-hukum itu, karena dia lebih pintar. Nah, itu sidi sebagian yang pakai batuki hukum, membuat hukum baru lagi yang sudah ulama sudah mencetak hukum itu. Makanya itu biasa ditanya bagaimana ini, karena itu hadisnya banyak sekali membicarakan seperti itu. Nah, itu mengenai manhaj kita dalam beragama, sehingga pada saat kita beragama ini enak, maka singir carata beragama indah sekali. Kita beragama, kita saling menghargai, saling menghormati, satu pandangan yang satu dengan pandangan yang lain. Karena para ulama saja tidak pernah bertengkar. Magina di teneki ulama lumalaga. Ini Bapak sekalian. Oleh karena itu, yang di dalam manhaj kita ini ada mengenai masalah urusan dunia. Nah, kita pahami urusan dunia ini. Ad-din itu ad-dinul islami alladzi jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma ansalahu Allahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatu as-sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Ini mengenai masalah pandangan kita tentang agama. Agama. Apa itu sungguhnya? Kita harus kita paham dulu. Peletak dasar kita ini mengetahui agama, supaya nanti beragama 1, 2, 3 jenjangnya itu bagus. Dalam konsep kita ini adalah agama itu adalah alladzi jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agama ini, din ini, Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma ansalallahu fil Qur'an. Ialah agama apa yang diturunkan dari Al-Qur'an itu. Jadi itulah sumber agama kita, apa yang diturunkan dari Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi sunnatu as-sahihah. Dan apa yang tersebut dalam sunnah sahih. Berarti hukum keduanya adalah dari Nabi Muhammad, hukum yang sahih, sunnah yang sahih. Jadi itulah dasar kita melakukan agama ini. Jadi di luar Al-Quran dan hadis sunnah yang sahih itu kita tidak dibicarakan dulu. Yang kita bicarakan dulu yang sahihnya. Apa isinya itu? Al-awamiri. Isinya itu adalah perintah. Jadi beragama ini isinya perintah. Perintah itu isinya agamanya. Ya, orang mau salat perintah, puasa perintah, berbuat baik perintah, melakukan pemakmuran masyarakat perintah. Wan nawahi, larangan. Aja mapego numaja, aja mapegoi. Itulah agama seperti itu. Jadi ada syarat dengan perintah, syarat dengan larangan. Wal irsyadati lisalihil ibad. Dia adalah petunjuk untuk kebaikan manusia. Jadi agama ini petunjuk untuk kebaikan manusia. Berarti dia petunjuk itu si PK. Jadi kuangka orang beragama selalu bertengkar, tidak paham agama itu. Karena disebutkan ulama bahwa agama itu adalah al-irsyadati lisalihil ibad. Dia adalah petunjuk kepada umat manusia. Untuk apa? Dunyahum wa ukhrahum. Itu dia lisalihil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi makmur konsep agama kita. Jadi agama ini bergerak terus dengan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang bergerak ini mengatasnamakan agama, ternyata dia bukan kebaikan dunia, bukan juga kebaikan akhirat, itu bukan agama. Nah, itu konsep awalnya kita. Jadi pandang kata menyatakan ini gerakan agama, tapi dia merusak tatanan dunia. Ya, meskipun dia katakan akhirat, tapi dia rusak tatanan dunia, maka itu bukan agama. Apalagi ke akhirat memang. Tapi kalau dia ada juga yang cukup menyatakan tatanan dunia bagus, mengajak kepada kebaikan dunia, tapi tidak orientasi kepada akhirat, ini juga bukan agama, bukan din, bukan al-Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep manhaj kita ini adalah pertama tadi Al-Qur'an, sunnah sahih, kemudian di situ ada petunjuk, ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Semua perintah, larangan dan petunjuk ini hasilnya adalah kebaikan
manusia di dunia dan di akhirat. Jadi panah keluar dari jalur ini, maka kita tidak dianggap sebagai suatu agama. Kemudian ini sama juga, ini yang kedua, ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi. Yang kedua itu agama itu adalah syariat, disyariatkan oleh Allah, huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi, melalui perantaraan lisan para nabi. Inilah agama. Jadi dia kalau keluar dari persoalan contoh nabi, berita nabi, atau apa yang disetujui nabi, itu tidak boleh kalau persoalan agama. Jadi persoalan agama ini dicontohkan nabi dalam gerakan-gerakan, kemudian diceritakan nabi lewat lisan nabi, kemudian nabi mengakui apa yang sebenarnya dilakukan tanpa nabi lakukan. Jadi maka kita menolak orang menyatakan kalau ada yang berpendapat dinang kana pigo nabi tak boleh, nabi tidak pernah lakukan, tetapi ada isyarat-isyarat dari sunnah nabi bahwa itu dilakukan. Ada isyarat-isyarat Al-Quran itu dilakukan, nabi tidak lakukan tapi diisyaratkan boleh. Saya berikan contoh Bapak sekalian, nabi tidak lakukan tetapi diisyaratkan boleh, nabi masih hidup. Misalnya Bilal, apa yang kamu lakukan Bilal sampai saya mendengar sandalmu jokka-jokka nasoko suruga? Bilal menyatakan yang saya lakukan itu adalah tiap habis wudu dia melakukan salat sunat sesudah wudu. Nabi tidak pernah lakukan. Jadi kalau makanya bid'ah si Bilal. Tapi orang bilang tidak, kan Nabi masih ada. Nah, itulah persetujuan Nabi. Tapi Nabi belum melakukan, sahabat sudah lakukan. Jadi tidak semua persoalan tidak lakukan Nabi langsung bid'ah. Nah, jadi ini juga paham-paham kita yang seperti ini yang harus diperbaiki. Tapi ya mau kasih bid'ah silahkan, saya alih nama nih. Yang penting ini dipahami, tidak bid'ah itu. Karena ada isyarat, nah, Nabi seperti itu. Nabi tidak pernah melakukan sepanjang hidupnya itu, hanya berapa kali saja keluar salat malam di waktu bulan Ramadan. Tidak ada ceramah-ceramah di bulan Ramadan, tidak ada baca sumbangan di masjid. Nah, orang lakukan, apakah juga itu bid'ah? Ya, ulama menyatakan tidak. Jadi banyak contoh-contoh yang, tapi sekarang ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba merusak tatanan agama ini bergaya khawarij. Pero khawarij itu dia adalah hafal Quran, dia mengerti sunnah, dia juga bagian dari sahabat, tapi dia keluar dari ajaran yang sebenarnya. Nah, apalah orangnya itu khawarij, sebagian itu menghafal Quran juga, tapi dia merontok-rontokkan, merusak tatanan-tatanan agama. Dan siapa yang tidak masuk dalam kelompoknya maka itu kafir, bahkan bisa darahnya halal untuk ditumpahkan, padahal kita sama-sama bersahadat. Nah, kalau kita yang memahami Islam dengan benar ini adalah ya kumas sahadat itu maka tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu kehidupannya, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian adalah ad-dunya. Ini paham agama tadi. Bagaimana paham kita tentang dunia itu sendiri? Pikir cara dipahami. Bedakah dunia dengan agama? Beda. Harus kita bedakan. Ada persoalan duniawi yang tidak perlu harus pakai dalil. Jadi ini cede-cede agak dalilena. Tumelo mimam motor agak dalilena, pakai helm apakah dalilnya? Tidak semua harus begitu. Jadi ada batasan-batasan dunia, ada batasan-batasan ad-din, agama. Jadi dikatakan di sini ad-dunya al-muradu bi amri dunya fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri dunyakum huwal umuru allati lam yub'ats li ajlihal anbiya. Dikatakan di sini bahwa yang dimaksud dunia dalam sabda Rasulullah itu kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Jadi misalnya kalau kita Pak Galung tidak usah tanya dalil, maka dalilin di makasih galungnya. Dalil apa kita pakai supaya hama tidak datang? Dalil apa kita pakai supaya kesengi buana? Urusan duniamu kata Nabi itu jangan dibawa ke sana. Nah, sehingga kalau engkau tuh
ia pernah makan jaga lu ngena dupa-dupa iwi, nak baca-baca iwi. Ini sudah mencampur aduk, tidak paham tentang dunia, tidak paham tentang agama. Sehingga ya makoniro terjadi percampuran yang tidak benar. Kamu lebih tahu urusan duniamu, segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya nabimu. Jadi perkara dunia yang kita lakukan ini ya tidak ada urusannya dengan perkara yang diutusnya nabi. Masjid itu tempat ibadah, salat itu dilakukan di masjid, pengeras suara itu tidak ada hubungannya dengan persoalan agama. Maksudnya dega hubungan sama kada bid'ah gina memakai mic tidak, karena ini adalah persoalan dunia. Nah, persoalan dunia tidak ada bid'ahnya. Dan apa di bid'ah kecuali persoalan. Makanya manhaj ini dipakai memahami manhaj ini bahwa persoalan ibadah itu disitulah ada bid'ah. Tapi kalau masuk persoalan budaya, persoalan dunia, itu tidak ada bid'ahnya. Makanya orang yang menyatakan memotret itu seperti ini kan ini dulu awal-awalnya ada orang memahami haram pakai begini, dipoto haram. Sampai sekarang masih ada memegang paham begitu haram. Pak, ini bukan persoalan din, dan ini persoalan pokok agama. Ini adalah persoalan duniawi. Ada orang dulu satu kelompok itu engkau bantu ngelengi, dan dia mengharamkan foto. Seketika diminta laporan sebagai pertanggungjawaban duniawi, maka dia boleh kudu sekian apa kau bangun foto-foto semua itu, baru ditanya, saya kira haram yang namanya foto-foto, kecuali. Nah, inilah tidak konsisten, karena memang tidak begitu cara beragama. Ya, kau beragama sekali konsisten haram kalau memang diyakini haram, tapi pada saat dia masuk persoalan dunia dia nulai. Ini tidak konsisten juga orang begini, karena memang bukan begitu jalurnya. Nah, jadi perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi, perkara pekerjaan urusan-urusan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. Saya berikan lagi contoh Bapak Ibu sekalian. Hizbut Tahrir itu ingin menjadikan dia Hizb itu kan pasukan ya, tahrir kemerdekaan. Jadi pendirinya itu menginginkan ada suatu negara Islam, Daulah Islamiyah. Setelah Khalifah Islamiyah itu runtuh di Turki, dia juga menginginkan seperti itu. Nah, pertanyaannya pada saat itu, apakah Rasulullah pernah mengajari kita, pernah memerintahkan kita bahwa harus seperti itu? Cuma tradisi Nabi masuk Abu Bakar, Ali, dan sampai kepada beberapa khalifah, ya jadi seperti itu. Ya kan agak. Yang cuma ajarkan agama ini, kalau orang semua berpaham agama bagus, maka mulai pemimpinnya sampai rakyatnya itu berpaham agama bagus, maka asal lengenna, insyaallah dengan sendirinya syariat Islam itu akan jalan. Syariat Islam itu akan jalan. Nah, makanya gerakan yang kita lakukan ini gerakan bagaimana masyarakat ini memahami Islam dengan bagus. Tidak usah kita paksakan harus negara kita negara Islam, tidak perlu. Tapi kita bangun masyarakatnya, kecerdasan dari masyarakatnya mengerti tentang syariat, bagaimana menghargai pemerintah, bagaimana menghargai sesuatu hasil hukum pemerintah. Ya, itu yang bagus. Kan mau gede. Tidak begitu sekarang kita. Apalagi media sosial. Belum apa-apa, demo belum apa-apa. Oh, mega rupana. Ternyata pembohongan. Nah, balik-baliki dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang dunia. Kemudian yang ketiga. Jadi sekali lagi tidak ada urusannya dalil, tidak ada urusannya Nabi tentang perkara-perkara yang dunia, tapi diserahkan kepada kita. Bagaimana kita media sosial, bagaimana dakwah dilempar, tidak usah tunggu dalil. Ada lelenero ke Pak Tahir, ada lelenero noding pekan jagi tidak ada. Kita lempar saja untuk dakwah-dakwah ini. Kemudian al-ibadah. Al-ibadah itu hiyat taqarrubu ilallahi. Ibadah itu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtizali awamiri, dia dengan jalan taat kepada perintah. Jadi ibadah itu isinya taat kepada perintah. Jadi dia peniasan itu makasih yang dari taat kepada perintah. Wajtinabi nawahihi, menjauhi segala larangan. Itulah ibadah. Wal amali bima azina bihi syari'u
wa hiya ammatun wa khasyatun. Kemudian melalui larangan dan mengamalkan segala apa yang diizinkan. Wal amali bima azina bihi syari'u, mengamalkan syariat apa yang diizinkan. Jadi kalau tidak ada izinnya, ini tadi saya bilang tadi, menurut manhaj kita ini, kalau dia tidak diizinkan oleh syariat, tidak diizinkan oleh dalil-dalil yang ada, maka jangan lakukan ibadah. Makanya kita mengambil kaidah usulnya itu, ibadah itu adalah, ibadah itu haram dilakukan kalau tidak ada dalil, tidak ada perintah, tidak ada petunjuk. Itu haram dilakukan. Jadi ini dingi pegau ieu wage sene si dia pak kasiwian dari kodega petunjukna. Beda kalau apa namanya? Beda kalau muamalah. Kalau muamalah pegau bawang ri Allah, pegau bawangi sepanjang tidak melanggar kepada aturan-aturan syariat. Pegau bawang sepanjang tidak melanggar aturan syariat. Kalau tadi ibadah tidak begitu. Kalau muamalah ya makor nange. Jadi ibadah itu kita ketat memang. Jadi manhajnya itu dari Nabi ketat, itu ibadah itu jangan lakukan narik kode gaga tuntunanna. Degaga izin, maksudnya ini izin tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Wa hiya ammatun wa khasyatun fal ammatun kullu amalin adina bihi syari'u. Yang umum itulah segala amal yang diizinkan oleh Allah. Kemudian wal khasyatu ma haddadahu syari'u fiha bijuz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin mahsusatin. Ini ibadah khusus itu ditetapkan oleh Allah dengan perincian-perincian tingkah laku dan tata cara tertentu. Ini ibadah. Jadi kalau dia tidak punya rincian-rincian, makanya biasa cuma kade Toir Muhammadiyah dia napi gawe. Ya, kan begitu. Dari dulu kita begitu disebut. Makanya napi gawe corona, napi gawe tahu ya, karena kita mengerti bahwa ini tidak ada rincian-rinciannya. Tidak ada rinciannya. Saya berikan contoh Bapak sekalian. Ia rumah baca doa posisi bola. Itu kalau baca doa ada takarrub. Membaca doa, mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongan. Kan begitu. Dasir Muhammadiyah napi gawe. Kita tidak lakukan karena ini unsur takarrub, mendekatkan dengan Allah, minta tolong kepada Allah. Apakah ada rincian-rincian itu? Kan tidak ada. Tapi kalau berdoa ada rinciannya. Silakan berdoa, baca doa ini. Milo masuk boleh mulai baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Milo mandre baca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Melo kumatin baca bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi banyak. Itu ada rinciannya, maka kita lakukan. Yang tidak ada izinnya dari Nabi, kita tidak lakukan. Maka tuh mana nasa dan pigawi, bukan begitu. Karena kita ini harus berpegang pada manhaj, tidak ada izin dari Nabi, tidak ada rincian dari Nabi tentang tata caranya bagaimana, kita tidak lakukan. Nah, misalnya lagi ada orang menyatakan, "Magi rotowena engkau tahu membaca surah Yasin Jumat malam, setiap malam Jumat dibaca." Ada juga tidak menghususkan bahasa Yasin malam Jumat, bolehkah? Nah, kita lihat rinciannya, adakah perintah setiap malam Jumat harus baca Yasin? Kalau tidak ada, ada penenung ini apa digaga. Tapi membaca surat di malam, membaca Yasin di malam Jumat boleh-boleh saja, karena membaca Al-Quran itu perintah. Baca Al-Quran perintah kapan saja. Kapan saja. Tetapi kalau maka dedena cocok baca surah Yasin ketika malam Jumat, ini salah rincian, salah dalil. Jadi itu memahami ibadah seperti itu kita agak ketat, harus ada kaifiatnya, apa tata caranya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabilullah. Sabilullahi huwat tariqul musilu ila ma yardahu Allahu min kulli amalin azinallahu bihi li'ilai kalimatihi wa tanfizi ahkamihi. Sabilillah itu adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan diizinkan Allah untuk memuliakan kalimatnya. Ini yang terakhir jamaah sekalian, kita masih ada Al-Qiyas tapi ibadah saja. Sabilillah ini jalan menuju, jalan menyampaikan kepada keridhaan Allah. Sinine ripigawe untuk sampai riona Allah Ta'ala berupa kebaikan-kebaikan, itu sabilillah. Sabilillah.
Jadi apa saja kita lakukan sepanjang dia tidak bertentangan dengan hal-hal hukum-hukum Allah. Jadi ayo tiga sepanjang itu kebaikan, itu adalah sabilillah, adalah jalan menyampaikan keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama kita ini sebenarnya enak sekali beragama ini. Kalau melo kira-kira betul-betul kita mulai memahami dasar-dasar rincian agama, sangat indah sekali kita beragama. Angka persoalan dalil yang pengiwangi jadi lima pengiwangi batana lagi pandrita. Kasihlah mereka yang ahli hadis, mereka yang bicarakan tentang itu. Kalau kita di Muhammadiyah, kasihlah orang-orang tarji membicarakan. Di situ ada ahli bahasa Arab, di situ ada ahli hadis, ada sejarah hadis, di situ ada ahli tafsir Quran, ya di situ ada macam-macam kumpul di situ semua ahli membicarakan satu persoalan. Ya kalau di Nahdlatul Ulama di situ ada Ma'sul Basail, di situ kumpul para ulama-ulama membicarakan menentukan suatu hukum. Karena ulama berpendapat sekarang kalau sidimi pandrita mapasu fatwa hukum itu sekarang ditolak. Beda pada zamannya Imam Syafi'i, Imam Hambal, dia bisa memang memberikan fatwa hukum. Karena pertama dia adalah orang alim, ilmu bahasa Arabnya kuat, semua bahasa Arabnya dikuasai, hafalan hadisnya ribuan, kemudian tafsir Al-Qur'annya bagus. Mereka memang bisa. Dan mereka berguru langsung kepada para tabi'in. Kalau sekarang ini tidak boleh. Seorang berfatwa itu ditolak. Kita tolak. Meskipun dia benar, kita tolak. Maka harus dibicarakan bentuk jama'i. Harus kelompok. Makanya itu namanya Majelis Ulama Indonesia. Itu ulama jama'. Majelis itu jama'. Banyak ulama yang duduk di situ membicarakan satu hukum. Nah, kau ini rupawi dari beberapa tinjauan hukum, maka itu kita sudah bisa menerimanya. Nah, ini yang kita harus jadi aja mau tepang katu makar-makar berpendapat satu orang langsung kita terima, kita tidak terima dulu. Harus kita dengarkan pendapat ulama yang secara dulu ulama yang memang ulama. Nah, kemudian kita lihat ulama yang sekarang yang kumpulan ulama menentukan suatu hukum. Ayo kira-kira Bapak Ibu sekalian, karena kita ada masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang kita manhaj kita ini tentang memahami agama sebenarnya ini tentang ad-din agama, kemudian dunia, kemudian ibadah, kemudian sabilillah kita bisa paham sehingga maka anjero akan terningata melakukan agama tidak sekedar beragama, tidak sekedar mengikut tetapi ada pegangan kita untuk melakukan agama ini dengan bagus. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.